Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jika sudah sayang maka jangan ditinggalkan. Oke, kenalkan, nama saya Ahmad Arif Asrari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas MBS 1F. Oke, langsung saja kita ke penjelasan. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos, yang berarti ilmu. Jadi menurut istilah, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada di alam nyata dan bagaimana keadaan yang ada. Terus ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori-teori tentang keberadaan. Nah, contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali kan model-model rumah di zaman sekarang itu berbeda dengan rumah-rumah model zaman dahulu seperti rumah susun misalnya, rumah apartemen, gedung, dan rumah-rumah modern di zaman sekarang. Dan itu tidak ada pada zaman dahulu. Realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah, meskipun bentuk dan modelnya itu tidak sama dengan konteks rumah-rumah zaman dahulu. Namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah sebuah rumah, walaupun bentuk atau modelnya itu berbeda dengan halnya rumah-rumah zaman dahulu. Manfaat mempelajari ontologi. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan, mengkritis berbagai pemikiran yang ada. Jadi pemikiran-pemikiran yang sudah ada kita bisa mengembangkannya. Terus membantu kita memecahkan masalah, pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Terus bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Kemudian aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama adalah monoisme. Monoisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani. Aliran monoisme ini terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme menganggap bahwa yang ada hanyalah materi. Jadi materialisme ini lebih dominasi atau condong terhadap materi. Sedangkan idealisme menganggap bahwa hakikat kekayaan itu semua berasal dari roh ataupun sukma. Jadi idealisme ini lebih dominan atau condong terhadap jasmani atau spiritual. Aliran ontologi yang kedua yaitu dualisme. Dualisme ialah meyakini sumber asal segala sesuatu terjadi dari dua hakikat, yakni hakikat materi, jasad, dan hakikat jasmani, spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi. Kemudian aliran ontologi yang ketiga yaitu aliran ontologi pluralisme. Aliran ini meyakini bahwa segenap macam bentuk itu semuanya adalah nyata.
Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan kenyataan alam itu terdiri dari beberapa unsur, lebih dari satu ataupun dua substansi. Substansi sendiri menurut Anaxagoras dan Empedokles yaitu mengatakan bahwasanya substansi itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu unsur tanah, air, udara, dan api. Aliran ontologi yang keempat yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Nihilisme sendiri memiliki pandangan yang condong menolak atau meragukan nilai-nilai fundamental atau keberadaan suatu hal yang sudah ada. Paham ini condong terkait dengan tidak percaya terhadap nilai-nilai moral, kebenaran, atau makna kehidupan. Pada intinya, paham ini condong kepada ketidakkepercayaan terhadap sesuatu keberadaan yang sudah ada tadi. Kemudian aliran ontologi yang terakhir yaitu agnostisisme. Aliran ini adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal spiritual adalah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya ialah sesuatu yang tidak nampak oleh mata ini masih dipertanyakan. Pada hakikatnya itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun belum lebaran tapi nggak apa-apa. Adapun salah kata, pengucapan, atau omongan saya yang kurang mengenakan, dimaafin. Mungkin itu saja penutup dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.